Hai. Jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4 dan pembelajaran kedua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, yuk kita langsung ke materi. Nah, di sini ada bacaan tentang Istana Pasir. Mari kita baca sama-sama. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara, atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, itulah tadi isi dari bacaan Istana Pasir. Selanjutnya, buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Nah, berikut ini adalah 5 pertanyaan yang bisa dibuat berdasarkan teks bacaan tadi. Yang pertama, apa bahan utama untuk membuat istana pasir? Yang kedua, di mana biasanya tempat membuat istana pasir? Yang ketiga, siapa yang membimbing anak-anak dalam membuat istana pasir? Yang keempat, ada berapa jenis istana pasir? Dan yang kelima, bagaimana cara membuat tetes istana pasir? Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Yang pertama, apa bahan utama membuat istana pasir? Jawabannya, pasir dan air. Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Jawabannya di tepi pantai. Soal yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Tentu jawabannya adalah anak-anak. Soal yang keempat, apa bentuk istana pasir khas? Jawabannya menara. Soal yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Jawabannya pasir yang sangat basah diteteskan. Berikutnya, kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda di pantai. Alat dan bahan yang diperlukan: air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuk. Nomor 1, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Yang kedua, amatilah gambar tersebut satu per satu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memilih 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Benda yang digunakan dalam membuat istana pasir, yang pertama air. Kemudian yang kedua pasir. Dan yang ketiga adalah ember. Jadi sudah lengkap, ada 3 benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Nah, berikutnya, sekarang kita menulis hasil pengamatan dari benda yang kita pilih tadi. Yang pertama, nama benda, air. Ciri-ciri benda,
Bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, tidak berwarna, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan termasuk benda cair. Yang kedua tadi, nama benda yang kita pilih adalah pasir. Ciri-ciri benda, bentuknya padat, terdiri dari butiran-butiran dan berwarna coklat. Kemudian benda terakhir yang kita pilih tadi adalah ember. Ciri-ciri benda, benda padat, bentuknya seperti tabung dan bisa digunakan untuk membawa air. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari 3 benda yang kita pilih dalam membuat istana pasir. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa air, pasir, dan ember memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, sudah begitu jelas tadi disebutkan ciri-ciri dari masing-masing benda. Nah, setiap benda yang kita bahas tadi tidak ada yang memiliki kesamaan ciri-ciri. Jadi otomatis air, pasir, dan ember memiliki ciri-ciri yang berbeda. Selanjutnya, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Jadi di sini kita disuruh menentukan mana benda yang tetap dan tidak tetap. Jadi nanti benda yang tetap diberikan tanda centang. Yang pertama, pasir. Pasir termasuk benda tetap atau tidak tetap? Ya, pasir termasuk benda tetap. Bentuknya akan tetap seperti itu berupa butiran-butiran, dia tidak akan berubah. Benda yang kedua, skop. Skop termasuk benda tetap. Ya, bentuk skop juga tidak berubah. Yang ketiga, nah di situ ada cetakan ya. Cetakan untuk bermain pasir, ada bentuk hewan-hewan laut. Dia termasuk benda apa? Benda tetap. Kemudian berikutnya ada ember. Ember juga termasuk benda tetap. Nah, selanjutnya itu juga ada cetakan untuk membuat istana pasir. Dia termasuk benda tetap atau tidak tetap? Ya, dia termasuk benda tetap. Berikutnya, kerang. Kerang termasuk benda apa? Ya, dia termasuk benda tetap. Nah, selanjutnya ada air. Air termasuk benda yang tidak tetap karena jika dia dipindah-pindahkan bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian selanjutnya ada minyak. Minyak juga benda yang tidak tetap, dia sama seperti air. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut dengan saksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala.
Hore! Dari percakapan tadi, kita dapat mengambil suatu pelajaran. Nah, kita tidak boleh membuang sampah dimanapun itu ya, baik itu di tempat umum maupun di rumah. Kalian harus selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kalian. Selain itu, kalau kalian bermain di pantai, harus dalam pengawasan orang dewasa. Tidak boleh kalian bermain sendiri di sekitaran pantai. Nanti kalian bisa hanyut terbawa ombak. Oke, berikutnya. Bagaimana aturan di rumah? Bagaimana ya kira-kira? Aturan di rumah yaitu yang pertama, mandi 2 kali sehari, yaitu setelah bangun tidur dan setelah beraktivitas di sore hari. Jadi kalian yang di rumah harus mandi sebanyak 2 kali sehari. Yang pertama itu setelah bangun tidur. Kemudian yang kedua pada sore hari setelah kalian beraktivitas, agar tubuh kalian bisa bersih sebelum beristirahat nanti. Yang kedua, menggosok gigi 2 kali sehari. Nah, mandi dan menggosok gigi sama-sama dilakukan 2 kali sehari. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Yang keempat, mencuci tangan sebelum makan. Harus dibiasakan itu ya, kalian kalau sebelum makan harus mencuci tangan. Cuci sampai bersih dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kelima, makan makanan yang tidak terbuka. Maksudnya di sini, jika kalian meletakkan makanan di ruangan terbuka dalam waktu yang lama, kalian jangan memakannya. Makanan itu mungkin saja sudah terkena debu atau dihinggapi lalat. Kalau kalian memakannya, nanti kalian bisa sakit perut. Jadi, kalau kalian mau menyimpan makanan, simpan, kemudian ditutup rapat agar lalat dan debu tidak bisa masuk. Oke? Nah, berikutnya, bagaimana cara melakukan permainan domba serigala? Bagaimana ya cara melakukan permainan domba serigala? Cara melakukan permainan domba serigala yaitu yang pertama, harus ikut hom pimpa. Yang kedua, pagar membentuk lingkaran. Yang ketiga, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Yang keempat, domba awalnya berada di tengah lingkaran. Yang kelima, serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Nah, itulah dia cara melakukan permainan domba serigala. Jadi kalau kalian ingin mencoba di rumah, kalian harus memperhatikan caranya ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita di video kali ini. Seperti biasa, ada kalimat motivasi untuk kalian semua. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.